Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal afiyah wa sihhata wa salam wa hidayah wa tawfiq wa rahmah wal maghfirata wal barakah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat zuhur Masjid An-Namal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid dan salawat, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah siang hari ini walaupun cuaca mendung dengan diiringi rintik-rintik keberkahan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma thayyiban nafi'an. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, terutama yang hari ini, siang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah. Selain nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat masih menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Satu nikmat yang mungkin banyak orang di luar sana tidak bisa merasakan betapa lezatnya iman ini. Hanya dengan mengorbankan waktu makan siang kita, istirahat zuhur kita insya Allah siang hari ini ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jamaah sekalian, salah satu waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab hari ini setelah sama-sama jamaah milik. Maka berdoalah bahwa insyaallah doanya makbul. Di tempat yang mulia, di tempat yang makbul dan waktu yang insyaallah mustajab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu risalah tentang maqasid syariah. Spesifikasi bidang ilmu saya di ekonomi syariah, ekonomi Islam. Tapi ini umum karena memang maqasid syariah itu adalah hal yang menjembatani antara tauhid, fikih, dan bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tatkala kita sudah belajar tauhid, kemudian kita belajar fikih, bila mana masih terdapat kesenjangan antara keduanya, mengapa muncul di benak kita, di pikiran kita, maka masya Allahnya para ulama kemudian memberikan satu ilmu yang menjembatani itu. Jumhur ulama bahkan dari empat mazhab sepakat bahwa ilmu itu diberi nama maqasid syariah. Ilmu bagaimana kita mengetahui tujuan dari hukum, tujuan dari syariat, tujuan dari apa yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam. Ini kemudian menjadi sesuatu yang meyakinkan, menjadi sesuatu yang memberi motivasi dan memberikan ketenangan bahwa ternyata masya Allah itulah Islam. Begitu sangat sempurna, syumul, komprehensif. Maka jamaah sekalian, maqasid syariah itu secara bahasa, maqasid ini menjadi satu kata serapan di dalam
tujuan. Memang ya kalau dalam bahasa kita Indonesia ini banyak sekali serapan dari bahasa Arab yang tidak diakui, padahal kalau kita mau jujur bahasa Indonesia itu luar biasa. Hari saja Senin sampai Ahad itu identik dengan Islam. Senin sampai Ahad. Hanya satu yang diganti, ya, yaitu hari Ahad menjadi Minggu. Dan ini berkaitan dengan ibadah umat lain. Padahal Ahad adalah hari pertama kita. Nah, ini penggeseran ini yang perlu juga kita sama-sama maknai. Mudah-mudahan tidak menjadi satu faktor yang memicu hilangnya keberkahan. Kata guru saya dulu di pesantren, ya bagaimana kita mau berkah kalau kita memulai aktivitas di hari bukan hari pertama, tapi hari kedua. Hari pertamanya kita malah istirahat. Nah, mudah-mudahan sekalipun kita di rumah jangan sampai kita lalai. Ya, bahwa hari pertama itu akan mudah-mudahan diperbanyak dengan zikrullah, ingat kepada Allah dan ibadah yang maksimal bersama keluarga. Jangan sampai ya, kita lalai justru di hari pertama kita malah mendapatkan ya bukan keberkahan malah ya seperti yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jemaah sekalian, maksud syariah itu adalah satu instrumen yang kemudian menjadi satu isu yang luar biasa pada abad pertengahan di mana Islam sedang berjaya. Ya. Yang kemudian semua mazhab mengakui bahwa inilah ilmu yang kemudian bisa menjadi penerang, penimbang segala sesuatu. Bahkan kemudian penetapan hukum ya, dan istihad yang muncul belakangan hari, para ulama kemudian menjadikan maksud syariah sebagai rujukan. Jadi maksud syariah itu adalah tujuan dari Islam itu dilahirkan atau diturunkan ke muka bumi. Maka itu akan mengilhami setiap ibadah yang Allah turunkan, misalnya rukun Islam, ya kan? Dan semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan sebagai Muslim tentu ada maksud dan tujuan. Dan itu kemudian kita bisa menyambungkan dengan fitrah yang kita bawa. Allah menciptakan manusia tentu berbeda dengan makhluk yang lain. Yang membedakan adalah akal. Dengan akal itulah kita bisa memikirkan sesuatu ini logis atau tidak, masuk akal atau tidak, bisa memuaskan akal kita. Itulah manusia. Sehingga beragama itu harus memuaskan akal. Kalau tidak memuaskan akal, maka itu tidak, yang bukan berarti menjadi karakteristik. Dan masya Allahnya, ketika kita menggunakan fungsi akal dengan sangat sempurna, sangat optimal, kita akan banyak menemukan masya Allah. Itulah Islam. Ya, kesempurnaan Islam akan sering kita temukan tatkala kita sudah mulai bisa menyambungkan tadi maksud syariah dengan fakta-fakta yang kita temukan. Oh ini tuh. Ya. Tatkala hari ini siang ini kita selesai menunaikan sholat zuhur, ya, kita paham bahwa ternyata sholat zuhur itu adalah kebutuhan kita. Ya. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat zuhur? Nah, dengan maksud syariah kita paham. Oh iya, ini bagian dari kebutuhan saya, menenangkan hati saya, pikiran saya. Ya. Dan ternyata hikmah-hikmahnya datang yang berikutnya dengan beruntung. Nanti kita akan bahas. Jadi maksud syariah ini pertama kali digagas ya, awalnya oleh Imam Juwayni. Imam Juwayni ini salah satu imam besar di mazhab Syafi'i yang kemudian dikembangkan secara lebih lengkap oleh muridnya Imam Ghazali, ya, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ya, ini berarti sekitar tahun 1100 di masa Baghdad Abbasiyah berkuasa ya, di Jazirah Irak. Ya. Islam di masa abad pertengahan ya, di periode Abbasiyah itu menjadi salah satu peradaban yang tidak pernah diperhitungkan oleh Barat sebelumnya. Menjadi pemimpin superpower saat itu karena Islam melingkupi seluruh dunia dari timur ke barat, bahkan Eropa diselimuti oleh Islam. Dan yang menarik dari Baghdad itulah kemudian ya, dari Imam Juwayni, Imam Ghazali, ya, Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, ya, kemudian disempurnakan oleh imam dari mazhab Maliki, Imam Asy-Syatibi. Tahu kan jemaah sekalian, Imam Asy-Syatibi ini bukan ulama Arab.
Beliau adalah ulama keturunan Spanyol Andalus. Dan beliau kemudian melengkapkan kajian ya, tentang maqasid syariah di dalam kitab. Ya. Jadi kitab itulah yang kemudian menjadi rujukan sehingga kemudian imam-imam belakangan dari mazhab misalnya Ahmad bin Hanbali, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya itu kemudian ikut menyimpulkan. Dan semua sepakat bahwa maqasid syariah ini menjadi penting kita mempelajari supaya kita paham kenapa kita harus menjadi muslim, kenapa kita harus beribadah, dan kenapa melaksanakan satu demi satu ibadah yang Allah telah tentukan. Dan luar biasanya, berbeda dengan keyakinan dogma misalnya, ya, kalau kita menggunakan perspektif perbandingan agama dari agama sebelah, itu tidak bisa kita menemukan kenapa yang tadi harus bisa memuaskan akal. Sementara dalam Islam, ketika kita sendiri, ya, memikirkan itu, kita menemukan masya Allah, indah sekali. Ketika siang hari ini jemaah sekalian, kita sedang pusing misalnya dengan pekerjaan dan segala macam masalah yang kita pikirkan, kita bersujud saat sholat, coba rasakan betapa nikmatnya. Dan Allah lebih tahu itu. Maka kalau kita bahas misalnya jemaah sekalian, ya, ada satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi kata kunci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum." Allah membuka dengan kalimat awal, yaitu Allah bilang apa? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Semua sepakat, ya, kita tidak suka kekerasan, pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi kalau itu wajib, nah ini menjadi unik. Di maqasid syariah kita menemukan kemudian kenapa Allah mewajibkan berperang. Ya. Lanjutannya ini yang menjadi menarik dan mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Dan kebalikannya Allah mengulang, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi, ya, kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Boleh jadi kesimpulannya apa yang kita tentukan itu salah, karena kita manusia yang tidak lepas dari salah. Al-insanu makhluk khata', manusia tempatnya salah dan jangan lupakan itu. Maka di ujung ayat itu Allah menegaskan satu kalimat, ya, yang no debat kalau kata sekarang. Allah menegaskan, ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu apa. Jadi apa? Kesimpulannya mas sekalian, Allah itu lebih tahu dari kita mana yang terbaik untuk kita, mana yang benar-benar berfaedah, maslahat untuk kita. Maka kalau kita menemukan sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka di surat An-Nisa ayat 59 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi kemudian lanjutannya, jika kemudian kamu menemukan suatu perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran. Itulah muslim yang punya pegangan, yaitu Al-Quran. Dan Rasulullah menegaskan bahwa taraktu fikum amrayni abtadil wa tabil abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasul. Telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka, ya, dua hal yang sangat luar biasa, yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Tatkala kita tidak menemukan di Quran, ya, di Sunnah tidak ada tanyakan pada para ulama bagaimana turunan. Nah, maqasid syariah adalah turunan dari itu. Sampai kemudian istihad dengan berbagai macam istilahnya di dalam usul fikih, ya, itu kemudian ditemukan. Kalau belajar usul fikih tentang itu, Pak, ada istihsan, istishab, masalah musalah, sejarah itu terus semua, nggak habis, Pak. Ya, untuk kuliah 4 tahun ilmu agama Suluddin pun nggak habis. Sampai jadi dokter, profesor pun itu masalah nggak ada habis. Kenapa? Masalah yang baru muncul lagi, muncul yang baru lagi, dan itu butuh istihad. Ya. Nah, jemaah sekalian, maka dari hal ini kita mengetahui bahwa dengan maqasid syariah kita menyerahkan besar itu kepada Allah. Tapi kita ikhtiar
oh ini ternyata adalah bagian dari. Maka kalau singkatnya, maqasid syariah itu ya, adalah salah satu fungsi yang Allah berikan, ya, ilmu yang tujuannya untuk menetapkan syariah, ya. Rahasia yang ada di balik dari itu semua, kemudian Allah berikan tingkatan dan karakter. Nah, para ulama sepakat maqasid syariah itu tujuan dari diturunkannya Islam, diturunkannya syariah itu terdiri dari 3 tingkatan. Ya. Pertama adalah daruriyah, ya, darurat. Yang unik jemaah sekalian, kita belajar ekonomi itu mungkin pertama kali di SMP, di IPS ekonomi. Itu mengenal kebutuhan yang sampai sekarang pasti semuanya masih hafal, ya. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kalau dirunut dari mana asalnya, ternyata ilmu ini sudah dikembangkan pertama kali oleh para ulama Muslim di abad 11, jauh sebelum Adam Smith hidup di abad 18. Jadi jaraknya ada gap sekitar 7 abad. Jadi kalau ada yang bilang ini murni pemikiran Barat, ekonom Barat, salah. Ini adalah pemikiran yang kemudian diterjemahkan oleh para ilmuwan Barat yang menerjemahkan kitab-kitab para ulama ke dalam bahasa mereka. Seperti itu. Jauh sekali. Kalau mau jujur, Adam Smith sebetulnya dia bukan orang yang pertama kali punya pemikiran orisinil. Dia adalah plagiat dari kitab-kitab para ulama. Bayangkan kita ini umat Islam di zaman Abbasiyah pertama kali punya kitab itu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Khalifah Harun al-Rasyid itu hidup di abad ke-8. Ya. Dan ulama yang terkenal adalah tangan kanan beliau seorang hakim qadhi bernama Abu Yusuf. Pertama kali diminta oleh Khalifah membuatkan satu kitab tentang keuangan negara bernama Al-Kharaj. Itu kitab luar biasa. Berbicara bagaimana Islam mengatur tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, bagaimana menyelesaikan masalah korupsi dan seterusnya. Masya Allah. Bayangkan di abad ke-8 tahun 800-an Islam sudah semaju itu. Dan Barat, mohon maaf, ya kita disebut sebagai the golden age of Islam saat itu, selama 5 abad lalu. Dan kebalikannya Barat sedang mengalami ya the dark age of Europe. Ya, bagaimana masa-masa kegelapannya Barat. Kalau kita melihat dulu mungkin jemaah sekalian masih terngiang atau masih ingat misalnya cuplikan film-film Robin Hood, ya, film-film Sera dan seterusnya, di mana Eropa itu miskinnya separah itu, ya, menyedihkan itu Barat. Mereka belum tahu apa-apa, bahkan mandi saja mereka tidak tahu. Baru mereka ketika perang salib bersentuhan dengan pasukan muslimin di Baghdad, ketika mereka menyerang Baghdad, mereka baru tahu, oh ada gosok gigi ya, oh ada mandi ya, oh ada sanitasi ya, oh ada toilet. Itu mereka baru tahu. Maka ada istilah dulu mandi koboi zaman sekarang. Zaman TPRI masih satu ya TV ini. Maksudnya di Indonesia baru ada TPRI, saya masih ingat waktu kecil ya. Dan masih hitam putih, itu ada film-film koboi banyak. Kalau bangun kan koboi itu gitu, cuci muka langsung berangkat. Kayak gitu lah Pak. Mereka nggak kenal itu mandi itu apa. Sampai sekarang coba ya. Bahkan mohon maaf istinja coba. Sampai sekarang membuktikan mereka masih terbelakang. Kita sudah istinja dengan air, ya dan luar biasa. Tidak ada yang pernah punya penyakit setelah istinja. Tapi mereka ya begitu. Nah, kadang-kadang saya bingung kalau ketemu dengan toilet di gedung-gedung, di mall, ya di hotel yang ini kayaknya waktu pembangunannya tidak dikasih note ya, supaya tidak ikutin gaya barat. Karena tidak disediakan air gitu. Ini yang repot. Aduh ini gimana cara istinja gitu. Mudah-mudahan makin banyak nanti ya kontraktor ataupun ya bagian yang memfasilitasi toilet terutama harus senantiasa ya tadi maksud saya itu supaya kita jelas setelah buang hajat itu bersih sesuai dengan fikih. Kan bingung, ini gimana ini? Kadang-kadang harus diputar keluarnya dari tengah toilet itu kok aduh repot gimana cara kita? Enggak ada flash ya kan, enggak ada keran. Wah ini udah panik saya kalau udah ketemu gitu Pak. Wah ini gimana cara saya meyakinkan bahwa setelah saya buang hajat istinja saya insya Allah. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa ada nanti yang akan dihisab hanya gara-gara tidak bersih istinja. Jangan dianggap sepele jemaah sekalian. Setelah buang hajat nggak bersih, itu ancamannya azab kubur.
ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan berhenti kemudian para sahabat bertanya, ada apa Rasul? Aku mendengar suara yang sedang gara-gara tadi nggak bersih habis istinja. Maka buat saya jemaah sekalian, istinja itu hal yang sangat ini, karena bagaimana mungkin kita ibadahnya bisa tenang, bisa benar-benar yakin diterima oleh Allah kalau istinja ini kan tadi. Maka kalau keluarga saya, ya kan, teman-teman saya tahu kalau ke toilet pasti agak lama, karena saya nggak mungkin asal buka celana gitu, karena harus benar-benar yakin lepas segala macam sampai ya jongkok diurut Pak ya. Kalau buat laki-laki itu bikinnya sampai segitunya, yakin bahwa tidak tersisa ini semua najis. Insya Allah istinja kita adalah bagian dari ibadah. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki kanan kita keluar dari toilet, apa yang kita baca? Doa minta ampun, ghufrana, ya Allah ampunilah. Kenapa ya tadi? Kalau kita nggak belajar manusia, kita nggak paham. Kenapa kita habis keluar dari toilet kita minta ampun? Karena di dalam bisa jadi nggak selesai, nggak tuntas, nggak bersih gitu, sehingga mempengaruhi nanti penerimaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istinja itu kalau pakai kaidah usul fikih menjadi wajib untuk benar-benar sempurna. Mal yatimul wajib illa bihi fahuwa. Sesuatu yang menyempurnakan, maka penyempurna itu menjadi wajib. Istinja, wudu itu jadi wajib. Ya. Tidak ada ditemukan awalnya tentang dalil kewajiban wudu. Ya kan? Membasuh itu tidak dikatakan langsung ada wajib. Tapi karena itulah menjadi penyempurna kita sholat, maka wudunya menjadi wajib. Istinjanya, kalau muslim tidak paham tentang itu, maka sembarang pipis sembarang, nah itu berarti belum paham. Masih suka saya lihat yang tega banget mobilnya sendiri dikencingin gitu, saking kebelet. Nah ini belum paham. Tapi hebatnya Allah menciptakan perempuan lebih hebat dari kita yang laki-laki. Belum pernah saya lihat perempuan kebelet, mereka bisa nahan sampai toilet ketemu. Nah itu bagaimana kita laki-laki belajar seperti perempuan? Tidak asal buang, ketemu toilet dulu baru buang gitu. Nah, itu kalau dibiasakan insya Allah bisa. Kalau dibiasakannya dibuang di jalan, nah itu saya nggak yakin, nggak jalan. Ya berarti harus siap dengan air yang banyak gitu loh Pak, di bagasi ya, untuk membasuh istinjanya. Tapi kan ya namanya berdiri ataupun ya asal itu kan kita nggak. Maka jangan sekali itu hal. Ya. Oke, daruriyat itu kalau kita tadi sudah sebut adalah ya, sesuatu yang darurat harus ada karena ini menyangkut kemaslahatan. Sebab kalau tidak ada ini menjadi kerusakan. Maka hukum-hukum yang kemudian menetapkan sesuatu ya, untuk menjadi ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ini adalah untuk mencegah kerusakan. Sholat, ya, ini menjadi satu hal yang iya benar. Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Ternyata dalam ayat yang lain Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan wah itu kan. Memang tidak langsung Pak. Habis sholat bisa nggak kita nggak ngelakuin korupsi? Nggak ada yang jamin. Tapi kalau orang yang sholat yang benar kan mikir Pak, punya akal. Saya di sholat, ada uang orang bukan punya saya. Ini bukan. Itu kan orang yang sudah kemudian menjadikan sholat sebagai obat dan sebagai pelindung. Ya. Maka jangan sekali doriyat menikah. Setelah kita paham bahwa ternyata doriyat itu salah satunya adalah hikmah kenapa Allah mewajibkan menikah. Bahkan Rasulullah membenci, bahkan ya dalam hadis lain itu bagian dari laknat barangkali. Rasulullah melarang tabattul atau menjomblo seumur hidup. Jadi kalau ada yang menjomblo seumur hidup ini tidak bagian dari sunnah. Bahkan Rasulullah membenci. Tabattul itu dibenci. Rasul bahkan dalam hadis lain ingin punya umat yang baru, maka menikah. Bahkan dari muda sudah dianjurkan, ya masyarakat syabab, menikah atau menggumul bah kalau kita jauh. Kalau kalian mampu menikah. Jadi itu salah satu hikmahnya, ternyata menikah itu adalah untuk mencegah kerusakan. Maka ketika ada hadis riwayat Tirmizi dan itu menjadi satu rumus zaman sekarang kalau di kalangan santri, ini jadi salah satu kata kunci bertemu dengan mertua. Ya. Jadi kalau menyampaikan maksud itu biasanya menyampaikan hadis ini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu
Fa in taf'alu fatakun fitnatun fil ardi wa fasadun azim. Wah, itu hadis yang biasanya umum disampaikan pada santri itu ketemu mertua. Apa yang disampaikan kata Rasulullah, Pak? Jika datang kepadamu laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengannya. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun azim, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Assalamualaikum. Wah, itu kayak ancaman, Pak, tapi tidak, itu menyampaikan hadis. Cuma masalahnya dia harus mengimbangi PD-nya itu dengan kebenaran, kayak benar nggak dia termasuk karakter tadi ya apa? Inilah apa mantar dauna dinahu wa khuluquhu, dua syaratnya. Orang-orang yang kau ridhoi agama dan akhlak. Dia harus memantaskan diri dulu gitu loh sebelum ngomong itu tuh. Allah ridho nggak dengan kamu, ibadah kamu bagaimana? Akhlak kamu bagaimana? Baru ngomong kayak gitu. Kalau nggak termasuk ya jangan pede ngomong kayak gitu. Maka nanti akan jadi validasi itu siapa? Circle. Oh iya, dia sakti. Oh dia sekarang sering rajin ke kajian. Oh ini jamaah kajian, masya Allah. Teman-temannya kajian. Yang dipostingnya kajian atau kebaikan, insya Allah. Ini orang-orang yang Allah ridhoi dan akhlaknya. Karena akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Dia adalah representasi dari amal ibadah. Dia buahnya. Maka moral dengan akhlak itu beda. Moral bisa dipelajari, tapi kalau akhlak itu adalah cerminan seorang muslim, dia akan muncul dengan sendirinya karena ia adalah buah dari ibadahnya, dari akidahnya, dari tauhid. Maka ketika dia melihat sebuah kemungkaran, dia tidak bisa diam. Ketika dia melihat sebuah kejahatan atau melihat sebuah bencana atau musibah, dia akan tergerak. Itulah muslim, karena akhlaknya tadi. Akhlak. Jadi nggak bisa tuh kalau yang katanya dia muslim, dia sering pergi ke kajian, tapi akhlaknya tidak baik. Wah, ini perlu dipertanyakan. Ini zaman sekali itu bagian dari hadis yang menjadi penentu. Apa lanjutannya tadi, Pak? Garis bawahi apa yang akan terjadi ketika seorang yang akhlaknya bagus, seorang yang soleh, laki-laki soleh tidak dinikahkan dengan putri. Takun fitnatun fil ardi, akan menjadi fitnah yang besar dan wafasadun alim, kerusakan. Itu Pak, ternyata hikmahnya kalau menikah itu dihalang-halangi, ya kan? Itu ternyata kalau tidak dilakukan menikah akan terjadi fitnah yang besar, kerusakan yang besar. Hari ini terjadi, Pak. Kalau ada kemudian berkembang sekarang ya pemikiran yang bebas, ya, tidak menikah, bahkan child free, setelah menikah tidak punya anak, itu siap. Hadis Rasulullah yang sudah ditegaskan ini akan terjadi fitnah yang merebak dan kerusakan itu banyak sekali. Tidak sholat saja itu berakibat menimbulkan banyak sekali mafsadah. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka ini kalau kita tidak memahami maksud syariat tadi jamaah sekalian, itu akan berakibat pada mafsadah. Maka jamaah sekalian silakan, ada tersisa 5 menit terakhir ya. Kalau saya mau bertanya tentang dzurriyyah, kemudian yang kedua adalah hajat dan tahsin. Dzurriyyah adalah satu hal yang sangat darurat dan ia benar-benar Allah turunkan sebagai sarana untuk menghalangi sebuah kerusakan. Maka itu diwajibkan. Rukun Islam salah satunya adalah bagian dari dzurriyyahnya. Ketika tidak dilakukan, ketika tidak ditunaikan, tidak ditegakkan, maka akan rusak semua. Salat, puasa, zakat, haji, ya itu akan rusak. Ya kemudian kalau hajian adalah kebutuhan-kebutuhan yang ini harus difasilitasi, maka rukhsah Allah berikan. Ya, orang yang sedang safar, orang yang sedang menyusui, hamil, nifas, sakit dan seterusnya, sudah tua renta, ada keringanan. Ya, itu haji. Tahsiniyat adalah membaguskan. Orang-orang yang sudah di fase yang sudah dzurriyyahnya lewat, ya kajiannya lewat, tahsiniyat dia akan membaguskan dengan yang lain. Dia akan tampil menjadi orang yang tadi ingin selalu terlibat dalam kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan diam, dia akan selalu membantu, dia akan selalu menghabiskan apa yang dimiliki. Uniknya itu, kalau versi kita manusia ketika harta dibagikan itu kan habis, Pak, matematikanya manusia. Tapi kalau dalam pandangan Allah itu kan tidak. Ketika kita membersihkan harta kita, mengeluarkannya, bukan berkurang, malah bertambah. Coba cek Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah pernah berangkat umroh, baru umroh ya, belum haji. Adakah yang pulang umroh ke haji menjadi miskin? Itu hikmah, masya Allah. Allah mengkayakan orang yang pulang umroh.
kampung yang namanya Pak Haji, Pak. Itu nggak pernah haji miskin. Haji minimal punya kontrakan. Berapa itu Pak Haji? Nah, itu Pak Haji. Itu berkahnya. Jadi ada satu hal yang mungkin kita perlu tahun ini resolusinya adalah menguatkan azam kita, niat kita, gimana caranya saya harus berangkat umrah tahun ini. Ya Allah mudahkan. Mungkin bisa dengan cara mengurangi budget pengeluaran kita dengan sering saum sunnah dan seterusnya supaya terkumpul dan berangkat umrah. Gimana pun caranya? Supaya tadi memperbaiki ekonomi keluarga kita. Bahkan kalau bisa berangkat haji. Tapi regulasinya cari cara bagaimana bisa berangkat haji. Kalau perlu bayar dengan sangat mahal supaya bisa berangkat langsung, ya kenapa tidak? Kalau Allah itu kan, yang penting ada niat. Namanya niat itu sambil dikerjakan, mas sekalian. Seperti kita sholat. Niat sholat dulu ya sambil sholat dulu, jadi kerjakan. Jadi kalau ada yang bilang saya sudah niat pergi haji, apa buktinya? Ada tapi belum ada, belum niat haji. Niat haji itu sudah ada minimal itu. Skala prioritas untuk membelokkan harta kita untuk tadi. Saya harus berangkat haji sebelum Allah memanggil saya. Sebelum saya dipanggil oleh tanah kusir, saya harus dipanggil oleh tanah suci. Gimana caranya jemaah sekalian? Monggo kalau ada terakhir satu pertanyaan atau tidak? Alhamdulillah kalau tidak. Jadi jemaah sekalian, dari 3 tingkatan maqasid syariah itu ya, dari doruriyah, hajat dan tahsiniyah ini kemudian memunculkan karakter yang 5. Ya, karakter yang 5 ini disebut dengan hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun nasl, dan hifzul mas. Maka ternyata indahnya di sini kita ketemu. Dari doruriyat itu ternyata hikmahnya untuk pertama, hifzuddin, menjaga agama. Jadi dengan kita menjadi muslim, menerapkan Islam di kehidupan kita, kita menjaga agama. Dengan menjaga agama kita, Allah menjaga kita. Ihfazilah ya ihfaz. Kata Rasulullah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Itu hikmah itu. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dengan menjaga agama Allah, Allah menjaga kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu 2 zikir yang kita harus senantiasa dawamkan. Kenapa? Kita hanya meminta kepada Allah. Sudah habis waktunya. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jiwa kita dijaga kenapa? Kita muslim. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada non muslim, ya kafir zimmi yang ia tunduk pada Islam, maka sama nilainya seperti muslim. Haram darahnya ditumpah. Bayangkan jiwa kita tuh mengapa? Jadi kalau ada yang mau bunuh, bahkan hukumnya turun, kisos. Lakukan seperti apa yang dia lakukan. Itu hukum Islam. Kalau itu diterapkan, Pak, selesai. Kasus misalnya Verdi Sambo mestinya selesai dalam hukum Islam. Kenapa dia sudah membunuh, terbukti, harusnya dibunuh juga selesai, Pak, supaya menutup kesempatan orang lagi untuk tidak melakukan itu. Jerah. Tapi apa yang terjadi? Itulah hukum masih bisa diperjuangkan. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Kenapa khamar dilarang? Ternyata salah satu untuk menjaga akal kita tetap waras gitu loh. Hari ini menjaga kewarasan itu menjadi penting. Supaya kita bisa mesti mencerna, oh ini benar nggak sih? Tidak langsung share sebelum saring sebelum sharing. Oh ini salah, ini hoax, jangan disebarkan. Kan gitu. Jadi dicari dulu, validasi dulu, ini benar nggak? Jadi jangan asal share. Kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa Islam sangat betul-betul menekankan tentang haramnya khalwat, berdua-duaan, tentang wajibnya menikah. Itu karena tadi keturunan itu jelas, nasabnya harus jelas. Siapa bapak? Yang hilang dari peradaban kita modern ini adalah kita tidak tahu siapa nasabnya. Tradisi itu hilang dengan menghilangkan nama bapak di belakang nama kita. Dulu gampang, Pak, nyari akta atau bin siapa? Oh, atau bin. Sekarang bin siapa sih ini? Kita nggak tahu. Di Malaysia, di Brunei, Singapura mestinya masih ada. Kita itu Indonesia yang sudah menjadi Melayu yang kehilangan identitas pertamanya dengan membuang nama bapak di belakang nama kita. Binnya dibuang. Jadi kerepotan kalau pas bikin paspor, ya panjang lah segala macam itu. Karena tradisi itu dijelas. Bin itu nasab itu jelas. Siapa bapak? Oh ini anak sini. Ya. Seseorang bisa sukses karena 2 nasab dan 3 hasab. Itu yang perlu diingat. Terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tadi kenapa instrumen ada ziswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, Allah turunkan salah satunya untuk menjaga harta. Kaum muslim itu jelas, ini hartanya, ini milik siapa, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana agar kehidupan menjadi stabil, itu
itulah instrumen yang Allah turunkan melalui zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Makanya jemaah sekalian, tadi saya bilang kalau bahas tentang makosid syariah ini kalau di kampus itu nggak habis satu pertemuan. Itu bisa satu semester itu setengahnya sampai UTS itu diskusi tentang makosid syariah nggak ada habis. Mudah-mudahan jemaah ini pengantar saja. Nanti jemaah bisa melanjutkan di luar dengan guru-gurunya masing-masing dengan narasumber yang percaya mengkaji lebih mendalam tentang makosid syariah. Itu penting jemaah supaya kita memahami betul. Oh, ini syariatnya, ini hakikat. Insya Allah ma'rifat kepada Allah akan kita bisa rasakan. Makin dekat kita dengan Allah karena tadi memahami syariatnya, memahami hakikatnya. Oh, ini hakikat. Ya, dan kemudian kita bisa mendapatkan kelezatan. Ya, wazada halawatul iman. Menjadi orang yang menikmati lezatnya iman. Tatkala kita bertakbir Allah, tatkala kita rukuk, tatkala kita sujud, coba mulai. Kita rasakan bagaimana indahnya nikmatnya saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berderma, ya, berzakat, berinfak, bersedekah. Saat kita menafkahi istri anak kita dengan rezeki yang halal. Wah, itu rasakan, masya Allah, indah. Dan saat kita betul-betul menangis bersama dengan keluarga, meminta ya Allah mudahkan rezeki kami, mudahkan kami berkat sekeluarga, ya, untuk liburan tahunan itu ke tanah suci. Tidak kemana-mana, ya. Kami tidak ingin ke Eropa kemana-mana, hanya minta ke tanah suci. Oh, tidak nikmat. Ya, yang sekalian mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Jadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat terus menuntut ilmu, insya Allah dengan menuntut ilmu kita bisa mendapatkan keberkahan. Nah, salah satunya titip saya ya belajar terus tentang makosid syariah sambil mempelajari ilmu yang lain. Nanti akan mendapatkan ya menemukan puzzle-puzzle tadi itu yang kita yang belum sempat mungkin kita pahami. Oh, ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh ternyata masya Allah indahnya Islam itu kita akan temukan satu persatu. Mudah-mudahan jemaah sekalian senantiasa Allah berkahi, Allah mudahkan dan kelak Allah akan dalam hidupul khatim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika al-mu'azzim sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات عبادي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلم اخواننا المجاهدين في غزه ورفح فلسطين. اللهم سلم اخواننا المجاهدين في سائر بلاد المسلمين عامه في كل مكان وفي كل زمن خصوصا انdonesia. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.